Perbandingan produk cloud computing. Pendahuluan. Cloud computing mungkin masih samar terdengar bagi orang awam, tapi keberadaan cloud computing di era digital ini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna email dan juga media sosial. Secara umum, definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer yang akses internet. Contoh layanan cloud computing: pertama, Alibaba Cloud, kedua, Azure Cloud, dan ketiga, AWS Cloud. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu Alibaba Cloud. Alibaba Cloud juga dikenal sebagai Aliyun, adalah perusahaan komputasi awan Cina, anak perusahaan Alibaba Group. Alibaba Cloud menyediakan layanan komputasi awan untuk bisnis online dan ekosistem e-commerce Alibaba sendiri. Operasi internasionalnya terdaftar dan berkantor pusat di Singapura. Alibaba Cloud menawarkan layanan cloud yang tersedia dengan basis pembayaran sesuai pemakaian yang mencakup Elastic Compute, penyimpanan data, relational database, big data processing, perlindungan anti-DDoS, dan content delivery networks atau CDN. Alibaba Cloud ini adalah perusahaan komputasi awan terbesar di Cina dan mengoperasikan pusat data di 23 wilayah dan 63 zona tersedia di seluruh dunia. Pada Juni 2017, Alibaba Cloud ditempatkan di kuadran visioner dari Magic Quadrant Gartner untuk Cloud Infrastructure as a Service worldwide. Alibaba Cloud Product and Service. Jaringan NCDN, jaringan cloud hybrid, jaringan cloud wilayah, jaringan lintas wilayah, CDN. Contohnya VPN Gateway, Virtual Private Cloud. 2. Database, database NoSQL, database relasional, cluster khusus, bidang data. Contohnya adalah PolarDB, ApsaraDB for MyBase. Ketiga, keamanan. Ada data security, cloud security, security service. Contohnya anti-DDoS, basic anti-DDoS, data encryption service. Kemampuan Alibaba Cloud. Kemampuan Alibaba Cloud menurut saya sangat canggih sekali karena sangat menguntungkan dari semua penggunanya dari segi database. Untuk keamanan penyimpanan yang cukup banyak, selama ini Uang mengklaim Alibaba Group telah mengelola 95% data dengan sistem pengolah data cerdas. Titik pengambilan keputusan tersebut menjadi hal strategis di area digital demi memenuhi kebutuhan yang merubah. Alibaba ingin memanfaatkan pengalaman dalam transformasi digital. Alibaba Cloud. Sinergi dari penggabungan ekosistem Alibaba Group dan fokus intelijen data dari lembaga penelitian Alibaba Cloud, DAO Academic, mengarah pada inovasi produk mutakhir yang berfokus pada kemajuan menuju intelijen data. Generasi ketiga arsitektur X-Dragon yang diluncurkan hari ini dengan mulus mengintegrasi platform komputasi termasuk server, logam kosong, layanan komputasi elastik atau ECS, dan mesin virtual dalam satu arsitektur.
Selama pengujian skenario Iniaga dengan tingkat permintaan yang tinggi untuk penggunaan AI, arsitektur X-Dragon yang baru meningkatkan query per detik atau QPS sebesar 30% dan menurunkan latensi sebesar 60%. File asli code dari solusi tersebut berarti tidak ada pemborosan daya dari menjalankan server fisik, dan oleh karena itu mengurangi biaya untuk komputasi sehingga 50%. Pelayanan pada Alibaba Cloud. Pelayanan yang disediakan oleh Alibaba Cloud secara umum yaitu pertama, menyediakan server, kedua, penyediaan server. Layanan berbasis server tunggal untuk meluncurkan aplikasi manajemen keamanan, pemantauan, pengoperasian, dan pemeliharaan domain dan website. Alibaba Cloud menyediakan solusi web hosting yang cocok untuk bisnis dari semua ukuran, jasa database, dan yang terakhir pembuatan sistem jaringan. Kemampuan serta kesesuaian Alibaba Cloud. Alibaba Cloud menyediakan solusi teknologi inovatif untuk semua sektor bisnis di Indonesia, termasuk pada sektor e-commerce, finansial teknologi atau fintech, dan industri media di Indonesia. Misi kami adalah mendorong dan membantu bisnis Indonesia agar terus bertumbuh dan memadukan sumber daya bisnis dan teknologi digital. Alibaba Cloud. Lini bisnis teknologi digital dan integrasi Alibaba Group mengeluarkan strategi hybrid dengan jajaran produk Hybrid Cloud terbaru dan Hybrid Cloud Partner, program untuk semakin menggabungkan kompatibilitas, keamanan, kesesuaian, dan skalabilitas, serta kehandalan Alibaba Cloud. Hal ini ditujukan agar perusahaan di Indonesia, terutama dari kalangan usaha kecil menengah (UKM), dapat mempercepat transformasi digital dan memanfaatkan layanan penyimpanan lokal yang terintegrasi dengan public cloud yang sangat elastik dan terskala dan fleksibel. Ini saya juga akan membahas tentang Cloud Azure Cloud. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masih menggunakan tools favorit dan frameworks. Microsoft Azure menyediakan software as a service atau SaaS, platform as a service atau PaaS, dan infrastructure as a service atau IaaS, dan mendukung banyak bahasa pemrograman, tools, dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus dari Microsoft. Azure diumumkan pada Oktober 2008, dimulai dengan kode nama Project Red Dog, dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure, sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada 2014. Nah, di sini ada pelayanan Azure Cloud. Pertama ada Apps Service, Notification Hubs, Azure Search, Machine Learning, Virtual Network, IoT Hub, Application Insight, Scheduler, Visual Studio Team Service, dan lainnya. Kemampuan serta kesesuaian Azure Cloud. Platform kuat dan praktis. Dengan Microsoft Azure, dengan mudah Anda dapat memindahkan aplikasi yang sudah ada ke awan, dan pengembangan Anda dapat membuat aplikasi dan layanan baru menggunakan teknologi yang sudah mereka ketahui dan percaya. Kedua, fleksibilitas. Anda dapat mengerjakan beberapa hal sama. Sebab itu, Microsoft Azure memberikan Anda ketangkasan untuk memanfaatkan bermacam aplikasi, perkakas pengembangan, manajemen layanan otomatis, dan pusat data global untuk merespon lebih cepat terhadap kebutuhan konsumen. Penyederhanaan pendekatan. Development Anda sudah menguasai banyak bahasa sehingga tidak perlu mempelajari bahasa baru. Dengan Microsoft Azure, mereka dapat menciptakan dan mengatur aplikasi dan layanan menggunakan bahasa yang sudah mereka kuasai seperti Net, Java, PHP, dan Ruby. Nah, di sini saya akan menjelaskan AWS atau Amazon Web Service. Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang
disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambahkan layanan dalam hal infrastruktur cloud computing. Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanannya yang saling terintegrasi dan mudah kustomisasi pada tahun 2006. Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari IaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Pelayanan pada AWS Cloud. Layanan cloud computing. Pada layanan cloud computing AWS terdapat EC2 atau Elastic Compute Cloud, Lightsail, Beanstalk, EKS, Elastic Container Service for Kubernetes, dan AWS Lambda migrasi data. Dalam kategori ini terdapat DMS Database Migration Service, SMS Service Migration Server Migration Service, dan Snowball. Layanan migrasi tersebut digunakan untuk memindahkan data secara fisik dari pusat data center dan AWS. Keamanan. Salah satu keunggulan AWS adalah menjaga keamanan dan privasi dari semua kegiatan yang pengguna lakukan. Kemampuan serta kesesuaian AWS Cloud. Peraturan privasi baru atau yang sudah diperbarui di seluruh dunia memperkenalkan ketentuan privasi data dan kepatuhan. Tema privasi regulasi mencakup tetapi tidak terbatas pada ada kemampuan untuk menghapus, mengenkripsi, dan memantau pemrosesan data pribadi. Pelayanan AWS memiliki kemampuan fitur yang memungkinkan kepatuhan pelanggannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pro and kontra Alibaba Cloud. Pro-nya adalah tumbuh dengan cepat. Kedua, memiliki banyak layanan, fitur keamanan terbaik, paket harganya terjangkau. Kontranya, berpotensi dalam masalah kepatuhan karena Alibaba Cloud ini bukan perusahaan dari Amerika sehingga berisiko kehilangan data sepenuhnya. Beberapa alat situs webnya, dokumentasi online, dan kalkulator harga tidak semaju beberapa cloud lainnya. Pro and kontra Azure Cloud. Pro, Cloud Microsoft Azure menawarkan ketersediaan tingkat tinggi dan redundansi di pusat data dalam skala global, memiliki fokus yang kuat dalam keamanan. Harga bayar sesuai pemakaian Azure memungkinkan UKM atau UMKM mengelola anggaran mereka lebih baik. Kontrak Azure perlu dikelola dan dipelihara dengan ahli yang mencakup penambahan dan pemantauan server. Tidak seperti lokal, Azure perlu keahlian khusus untuk memastikan semua bagian bekerja sama dengan efisien dan efektif. Pro and kontra AWS Cloud. Pro, beberapa layanan dan alat yang luar biasa, cakup global yang luas, enkripsi dan keamanan yang handal, memungkinkan fleksibilitas dan keterjangkauan. Kontraknya, penagihan bisa sedikit membingungkan. Instansi AWS EC2 memiliki batasan. AWS tidak mengikut sertakan dukungan tingkat perusahaan secara default dan pelanggan perlu membeli dukungan tingkat bisnis untuk ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.